kalau ketemu Nolan bisa banget tuh. Oke, kita akan lihat seperti apa draftnya karena sudah mulai juga untuk game kedua. Ban Epic, Hawker ban Nolan-nya di ban ternyata. Iya, udah nih masuk triumph ban udah. Bye Nolan. Tapi seriously kagak diambil aja ya? Iya sih kalau Ini kalau chip nggak di band yang di kedua nih sama Geek, bau-baunya dilepas lagi tuh. mereka bisa ngelepas pancing aja pakai Hayabusa di kiri. Oh nggak mau dikasih Hayabusa. Karena dengan adjustment Hayabusa di mana dia menjadi hyper speed buat level 9 dan 12. Dewa yang ban chip tadi kalau nggak salah. Ya Dewa ban chip. Dan sekarang Geek karena di second pick mereka bisa lepas chipnya. Itu dia pakai. Iya. Tadi dari suaranya sih memang chip yang di ban tuh kan. Nah, first pick-nya baru. ban chip. Akhirnya Coffee juga di ban. Wow. Ini konsep first pick yang nggak sesuai ekspektasi gue nih Om. Beda gitu tuh. Beda dari bayangan Dan gue. bahkan mereka ngeban sendiri Nolan. Iya. Terus chip. Apakah memang player mereka nih yang belum siap dengan menggunakan hero-hero tersebut gitu loh? Iya. Biasanya satu karena nggak mau trade yang liar Om, nggak mau satu tukar dua. Tapi kalau sampai dua, ini lebih ke respect juga sih. Spek buat chip ya. Chip yang sekiranya bisa dilepasin dengan Geek juga bisa diadu tadi. Oke, edit first pick, apakah bisa jadi jawaban? Yap, Julian Teris lah untuk pick up. Julian, oh iya. Larinya hero jungle-nya nggak jauh ya sebenarnya kalau ngeliat dari Vincent, tapi maksimal nih. Jadi ketika pakai Nolan, ketika pakai Julian, dia maksimal banget dan Teris lah. Karena nerf nggak masalah, masih langsung jadi diambil. Sebenarnya nerf dia ini cuma buat ngurangin power dia di laning. Kalau untuk tim fight besar itu penalty zone tetap jadi penyakit yang luar biasa buat jungler retri. Apalagi buat tipe-tipe Alpha nih. Alpha kalau nggak punya pasangan seperti Matilda udah pasti kena di tengah. Iya. Walaupun Harit sebenarnya safety banget sih. Betul, Kata kalau harus Teris lah. safety. Tapi buat retrinya sih yang ingin dikejar kan. Iya. Kita lihat nanti solusinya kemana ya. Ini editnya kenapa gua rasa bakal ada di Romer ya? Iya, kemungkinan Romer sih. Kemungkinan lebih sering dibawain dengan Moisa juga sebenarnya. Oke. Buat main pick off. Dan pick ketiga nih. Cek sana dulu kan. Ruby dulu ternyata langsung muncul ya. Dia mengulang kesuksesan di game pertama sih oke aja Om. Iya, dan ini masih dengan full CC stereotipnya si Geek Farm lah. Mereka mainin heavy CC, mereka tarik-tarikin semuanya. Julian bahkan punya knock up ke atas pakai enhance chain. Jangan-jangan kalau Ruby yang dilempar ke gold lane gimana nih Om? Seru juga, bisa juga tuh. Bisa Magicnya juga udah ada loh. kan di Betul, jungle? Julian. Ada Wah. di Julian. Oke, kita lihat dari fase band yang kedua dulu nih. Kemanakah targetnya? Gatot Kaca Masih ya. masih ya target juga salah satu big hero yang sering banget dimunculkan juga oleh Mueza. Yap, kalau Gatot di band ya kemungkinan band ke-10, pemain ke-10 nya Tigreal. Heavy CC ya masih. Ya? Heavy CC masih. Ini kalau diputar ke pick off sekarang gimana nih Om? Jauh. Jauh maju ya nggak apa-apa. Bisa dilawan kan. Ruby, Terisla juga tebel. Oke, Ada Moskov dulu satu. gold lane udah mulai kena target. Ya, Lunox mungkin ya. Ya, dan nextnya ya kemungkinan besar Lunox kan Lunox ya. Kalau mau nih, kalau misalnya nih Ruby-nya main di Romer, di Gold, drop bisa keluar. Grok Romer. Ya, drop Romer. Bisa. Drop balik. Ya, setidaknya tuh misalnya nanti itu Lunox akan di ban. Lalu yang di sebelah juga akan seperti template mereka. Paramis akan diambil kembali. Tapi setidaknya Valentina sejauh ini juga belum di ban gitu. Ya, Masih bisa dipakai juga sama Ace ya. Oke, Matilda. Ini Nah, mulai tercium sepertinya Om. Iya. Aroma jemputan ke arah Alpha nanti ya. ya, pokoknya kalau aku kasih ultimate gak boleh kabur nih alfanya nih. Ya. Pokoknya skill gue jadi repencet ya. Alpha aja nih yang Alpha repencet. aja betul. Oke, Paramis ban ada Valentina. Oh, Yves. No if ternyata. Yves yang dipakai. Itu yang gue bilang, Yves memang di tengah meta assassin susah bang. Alpha mau kemana juga sekarang gak ada Matilda. Iya, itu dia di tengah meta assassin memang susah. Yves-nya bisa ditabrak, tapi ini assassin pertama udah di ban. Ya. Terus yang kedua, jangan langsung buru-buru ulti. Iya, nggak Pengen bisa. slow-slownya aja itu loh. Begitu musuh kelihatan udah lempar semua skill escape-nya dia atau dash-nya dia, buka lah reward manipulation. Baru itu dia kunci akhirnya baru reward manipulation. Dan ini yang sempat gue pikir akan muncul di Dewa duluan loh. Case pertama kali seasonnya debut itu Yves-nya sering banget kena notice sama tim lawannya. Sekarang enggak ya malah ya. Malah mereka kayak yang sekarang. disetir dengan musuh gitu loh. Wow. Vexana dan Carmilla, Carmilla dan Vexa kan? Vexa or Aurora mungkin. Nah, tahu-tahu mereka yang menggunakan Paramis sekarang.
kan? Tidak, Valentina ternyata. Valentina. Valen yang tetap ternyata. Oke, so last pick ini akan membuktikan kemanakah Ruby-nya akan pergi. Ya, tapi kalau begini berarti kemungkinan besar ya Ruby bakal main jadi roamer gak sih? Masih ya. Ya, mereka butuh damager satu lagi. Biar bisa kill. Ini dia muncul salah satu hero yang mananya sudah dihilangkan. Yep. Cloud. Belum apa ya kira-kira Om ya? Saya suka assassin sih sekarang atau marksman. Ini menjadi perdebatan tadi di awal-awal ya, sampai di ruang talent tadi juga nih ya. Nah, katanya sebelah nggak masuk, tapi saya cinta Cloud. Ya, Cloud. Cloud the best. Itu ya Cloud kayak Arlot tadi. Tetap itu butuh balik- item lah. Ya, butuh item intinya situasional. butuh item, betul. Perbedaannya emblemnya aja nih, jadi bisa diganti. Tuh. Wah, Oke. match sama Arin gimana? Bisa juga sih. Susah sih, dia paling cuman nge-steal kayak atau Victory mundur. Kalau Ya, nggak- sampai jadi satu item udah Katakan dia nggak basic aman nih Om. Kena cicil, regenerasinya habis Om. tapi kayaknya nggak mungkin basic common juga. Iya, iya, Nggak mungkin karena- basic common juga, pasti ngincer damage. Makanya nih, gua ngeri landingnya itu bakal susah Om. Yes, lebih berat ya karena kalau basic common ada regen MP, HP 10 Itu. kan per second ya. Oke, kita lihat aja seperti apa nanti. Yap, itu dia. Dan sekarang waktunya kita akan melanjutkan pertandingan di antara kedua tim ini. Jipam Unity mereka masih siap. Anak Dewa mereka masih siap pula. Jadi langsung saja MPL Arena pada suaranya. Welcome to Mobile Legends! Let's go. To One of Down. 2-0 kah? Yep. Karena ngeliat dari hero-nya sih ada potensi 2-0 ya. Di Dewa juga mereka respect ya, 3 Purify buat Dewa. Gimana ya? Gua ngerasa Ruby ini nggak bisa di respect Urif Om. Karena kita mau bereaksi juga udah ketarik duluan gitu loh. Iya, posisinya tetap ya Paling ketarik dulu baru. Urif. Betul. Tetap gimana ya? Kalau ketarik dulu mending flicker sekalian Om. Langsung balik lagi, cuma respect ke yang lain juga kali ya. Yap, dan tim bermain cukup agresif ya ternyata. Oh, assassin Om. Belum assassin kan tuh. Assassin pakai tenacity dia. Oke. Itu dia untuk emblem, bukan basic common emblem bagi Cloud karena Cloud sekarang udah gak butuh regen mana lagi. Kita lihat regennya lah ya. Biasanya ada regennya kenceng banget. Tapi sekarang nggak ada regen lagi, mereka harus lebih safety lah bisa dibilang. Dan Baloy buset pakai Ruby aja maju ke jungle nih. Iya, rusuh juga nih balik pagi-pagi nih. Iya. Berarti buat regennya Cloud ini dari Quantum Charge saja ya. Dia ada fix skill lah bisa dapetin dengan Cloud. Ini malah PR dari Azura. Dia harus bisa galak di awal dan Baloy. Yap, Baloynya terkurung dan flicker selamat. Andai kalau tidak dikepung oleh 3 player sekaligus. Dia ambil, dia level 3 dan udah gak ada pick. Ya, kayaknya kabel. Kabel. Wah, bahaya ini dong. Berarti Vincent mau level 5 ya, benar ya? Harusnya. Dan ini debut, bukan debut sih. Ya boleh-boleh deh. Kemenangan pertama lah. Cadera dari landingnya oke. Harusnya Cloud boleh-boleh. itu harusnya PR dari Azura yang gue bilang. Dia harus Iya. lebih galak. Dia lebih galak tapi digalakin balik loh, lihat tuh, digalakin balik. Dimainnya dengan BMI. Dan kayaknya Altiveri-nya terjaga ya Om ya. Jadi untuk bisa nge-counter lagi dengan attack speed yang cukup lah di awal-awal dari tiap stack dari Altiveri-nya cukup lah gitu. Ya, apalagi ada tambahan juga kan dari emblem assassin. Yap. Oke, ini dia. Weza langsung memberanikan diri untuk maju ke bagian terdepan dengan reward manipulation dan coba lihat Veldora aja langsung maju dengan satu lagi penalti shot dan mengusir Ray jauh banget ke tempat yang berbeda. Dan di tempat yang lain ada pergerakan Sorizo yang langsung mendekati ke arah Aboy dan Aboy sedikit lagi tersisa. Aboy langsung loncat seketika di mana tuh sekarang Sorizo terjebak sendiri tapi masih ada Case yang memantau dari kejauhan dan Case masih berhasil untuk bisa memberikan bantuan dan berkat dari Sorizo. Selamat. Thanks to Veldora tadi zone out ke arah Ray yang membuat Ray-nya akhirnya mundur. Dia lebih milih ngelepas turtle-nya karena udah gak bisa maju sama sekali juga. Ya, tapi ada bukaan buat Case juga tadi ya, di mana Real Moment Pokian lah yang menolong tadi juga untuk bisa menangin tim fight. Dan Aboy Gift masih dengan rekor yang bagus, 2 kali kemenangan, belum ada kekalahan sama sekali. Dan melihat dengan emblem baru nih ya, buat Cloud dengan emblem assassin yang dipakai, ini pressure-nya ternyata masuknya ini buat Azura gitu loh, bukan buat Cadera. Buset deh, di Baloyski yang terjebak malah bertemu dengan Carmilla. Tapi ya balik lagi ya, Carmilla ketemu Ruby dua-duanya ngepok aja sih. Mungkin damage dari Cak Dera nih yang Azura biasanya ketembak Cloud basic aman, sekarang ketembak Cloud assassin. Ada penetnya. Yep. Jadi harus hati-hati juga. Cuman ya mungkin nggak terlalu berasa lah, di early game oke lah. Nanti masuk ke mid game ya, itu lebih berasa ketika sudah ada item yang dipegang dengan Cadera dan itu udah mulai ada scaling item juga. Dan itu dia untuk Void Crystal yang dipakai dari Aboy untuk ngecek area rerumputan tadi. Di bagian bawah untuk setupnya ya Veldora masih aman-aman aja sih kelihatannya. Gak ada gangguan yang terlalu berarti juga meskipun setup sedang diusahakan ini oleh Dewa menuju ke EXP Lane.
Dibawa pasif dari gameplaynya. Bahkan tengahnya juga nggak di-clear sama sekali. Baloi ada flicker nih. Ini yang harus diwaspadai sama Azura. Wah, Azuranya yang ketekan loh ini. Weh, Emo Fender dikeluarkan nggak connect. Nyaris saja Vincent harus mengamankan ke arah satu tambahan gold lumayan. Buffnya muncul pas Turtle muncul nih Vincent. Dia milih buff atau langsung setup? Kayaknya milih buff dulu gak sih? Enggak sih, enggak. Kalau coba buat setup Turtle masih level ke-7, belum level yang ke-8. Sama sih levelnya. Rei juga level 7 dan ya setup yang dipilih Geekfam yang start duluan. Oke, Aboy tadi sudah mengeluarkan reward animation di awal-awal tadi saya di Turtle yang pertama, tapi untuk sekarang akan seperti apa lagi pola permainan akan langsung mereka keluarkan di mana sekarang ada 2 reward animation langsung terlihat. Dan pada skill langsung menghilang, tidak ada romer untuk masing-masing tim, tapi Vincent pun langsung lejap seketika Sorizo sampai terakhirnya terbakarlah sudah tubuhnya dan juga ada pergerakan di Veldora mencoba untuk bisa mendapatkan case dan mereka gagal, tapi Veldora tertinggal sendirian langsung mereka bisa pisah. Ada Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan Veldora pun langsung down. Yes, keuntungan berganda. Sorizo sebagai korban tapi tidak jadi masalah. Turtle di secure, kill di secure, 1000 gold untuk Dewa. Ya, dan selalu ada Sorizo juga ya untuk kemenangan dari tim fight yang bisa diraih tadi untuk Dewa. Damage dari Primal Wrath yang terlihat cukup masif tadi. Apalagi untuk di early game tanpa adanya Magic Defense yang sedang dibangun oleh Geekfam itu sendiri. Wah, mereka dapat turret juga nih. Keuntungan masih ada untuk Dewa. Dan mereka harus waktu ini sabar lagi dengan offensive. Yap, ini dia Baloi sendirian. Baloi mau tidak mau harus pergi dari tersebut, bukan hal yang baik untuk bisa menghadapi 3 orang sekaligus. Ya, untuk sabar ya. Tapi di bagian bottomnya ini kelihatannya editnya lumayan pressure besar Cadera. Wih, Wow. Sorry Zo. Ya, solo kill ya. Thunderbell, solo kill edit juga untuk Cloud loh ini, untuk Marksman yang tumbang. Mungkin ada info tadi info yang udah digunakan ya sama Cadera. Itu menjadi senjata juga sih awal dari pergerakan Sorizo juga. Next sekarang Dominance Ice ini bantu banget ya untuk ngurangin attack speed bahkan. Tapi kelihatan dari case dia ke arah glowing, tapi sementara Abu udah jadi glowingnya. Ya, kalau Aboy emang lebih dibutuhin buat glowingnya dan efek board juga masih ada lagi buat efek. Bisa ditarik, tapi seperti apa? Apakah pola damage mereka cukup dan tidak? Ya. Dan ya ada sedikit adjustment lah untuk glowing, mana untuk efek boardnya turun 0,5%, tapi cuma minimalis. Ya, masih tetap berimpact sih karena life lead juga di sana. Jadi nggak ada pilihan lain selain di glowing. Oke, untuk Turtle ini akan di set up lagi sepertinya, bakal set up cepat dari keduanya ya. Dari Turtle yang pertama sampai yang ketiga, mereka selalu nih pas muncul Turtle-nya udah langsung standby. Ya, dan ini masih membiarkan Vincent untuk masih tetap farming dulu di area dari top lane-nya. Meskipun ya memang butuh waktu untuk Vincent-nya jalan, tapi lebih ke delay lagi tadi untuk Azura. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi perebutan di Turtle yang ketiga, tapi Mueza kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya Mueza sedikit lagi, dan juga ada satu blazing yang langsung dikeluarkan, masih mencoba untuk bisa mengejar karena Mueza ada banyak waktu yang langsung diambil, maaf, dan juga diamankan oleh Cadera, tapi untungnya masih ada satu keuntungan yang bisa diambil, tapi Veldora masih berhasil selamat dan mereka masih berhasil mundur. Sementara untuk sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Vincent dan mereka semuanya mengambil jalan untuk mundur. Tidak ada korban lagi Geekfam takeover tempo yang akhirnya mereka pegang sekarang dengan Turtle yang di-secure gold yang tadinya unggul Dewa sekarang mulai ditarik. Ya, tapi kelihatan ya presence untuk Sorizo juga selama dia ada di dalam dari real world manipulation dan menelan damage yang cuman kecil hitungannya untuk edit, dan itu membuat stack dari pasifnya penuh, dia akan berbahaya banget keluar dengan full pasif. Primal Wrath akan memberikan efek yang signifikan juga dengan damage dan juga dengan attack speed, belum lagi masih ada spell steal, life steal untuk edit. Nah, ini makan Mueza bisa jadi kunci juga nih di depan tadi. Gak sekeras itu juga soalnya Mueza dan Baloi. Yap. Hey, Baloinya sendirian dan Baloi selesai. Stun kill ya, 2 magical damage juga yang ada tadi beras banget tanpa adanya Baloi. Mungkin bawahnya bisa terbuka tapi badannya atas. Kalau lebih kepengen magic defense gak sih? Karena musuhnya ini full magic loh, kecuali Rey. Dengan langsung Athena tetap. Yap, Athena first. Pengen build duluan. Yap. Sementara Cadera juga Veldora mereka harus bekerja sama dengan satu wave minion yang harus mereka hilangkan, tapi ternyata terlalu komitkan dengan kursa belum nanti yang udah connect pula ke arah 2 orang tersebut. Tapi Veldora pun langsung down. Bahkan terus sekarang ada shutdown pun tercipta untuk Rey. Wah, ini gak worth it sih, atasnya hancur sampai inner turret loh.
bahkan masih berlanjut. Vincent di area mid lane. Lagi dan lagi, ada blunder kah yang terjadi di tubuh dari Dewa? Wow, dan Floriso hanya nggak bisa jaga sendirian. Ada Baloski. Oke, dan di bagian tengah coba lihat, ada pergerakan dari 3 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka mencoba untuk bisa mendapat keuntungan di mana otak-otaknya berhasil langsung dihancurkan. Dan untuk What? sekarang, reward manipulation-nya pun sudah selesai. Reward manipulation curian tadi yang dibuka. Dan Dengan source masih full om. dan combo skill yang nggak ada masuk tadi buat Dewa juga. Sama force reward. Ya, mereka hilang udah 3-4 ini hijaunya udah habis ultimate. Buat Dewa United dan sementara Lord sudah keluar sekarang game pack by GoPlay kita sepanjang karir. Cadera Cloud menjadi most hero pick dengan 34 pick dan juga 61%. Tinggi banget dan Lord langsung di setup. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi? Hey, Veldora connect karena 2 player dan Cadera masuk untuk bisa mengatakan damage. Coba lihat, berhasil untuk bisa mengusir case jauh banget ke area belakang, dan mereka tidak akan bisa lagi mengcopy ultimate yang dimiliki oleh pemain dari Kebal, di mana untuk lainnya sekarang sendiri berjuang namun masih bisa ditembakkan oleh Cadera kepada berbeda. Veldora pula sudah, tapi setidaknya Ray pun masih berhasil dihancurkan bahkan di bagian bawah. Coba lihat Vincent yang berjuang sendiri. Vincent membuat dirinya selamat, tapi tidak untuk Sorizo. Wow, satu tetes darah terakhir. Vincent masih bisa selamat tadi dengan enhance sword-nya. Masih bisa digocek lagi, bahkan flicker dari Sorizo yang sudah dikomit kali ini membuat setup Lord bisa berjalan lancar dari Geekfam. Ya, memainkan area rumputan juga tadi ya, menunggu sampai dengan Primal Wrath selesai, masuk kembali ke dalam Philax dan dimainkan oleh Vincent. Ya, dengan Lord yang belum enhance memang, tapi 3000 gold nih. Geekfam mereka langsung kebalikin temponya dari objektif. Tarik dan Remo Vendetta tadi kebanyakan time jelas karena masih ada retribution yang dipegang untuk Rio juga. Tapi lihat sekali tim fight di Lord tadi, goldnya yang tadi cukup berimbang ya di early game. 2.000, 3.000 bahkan secara vertikal, dan mereka sudah mulai mendorong dengan 3 ring sekaligus. Langsung ya, mereka mau coba nangin goldnya lebih jauh lagi. Yap. Ini udah boleh-boleh sih Pak Vincent ya. Gokil play-nya. Ya, dan ini typically yang hampir sama sebenarnya tipe-tipenya untuk Assassin Jungler, dimana 2 Assassin Jungler yang dipakai Vincent hari ini, dua-duanya punya cooldown time yang cepat banget. Dan kabar buruk untuk Dewa, Aboy udah jadi Ice Queen. Iya, itu dia. Last Word Crystal itu bakal slow banget. Dan dia cuma bakal ngepop dulu nih, belum buka reload calculation. Baloy, apa yang akan dia lakukan? Mencoba untuk bisa masuk. Donra Walking dikeluarkan kembali, dan dia pun berada di luar jangkauan dari arah beberapa player dimiliki oleh Dewa. Dan sekarang ada 2 reload yang terlihat pula. Coba untuk sekarang mereka berhasil untuk bisa mendorong ke arah satu base taringan di bagian atas dan masih gagal. Pancingan aja sebenarnya karena Cak Dera dia dapetin di arah bawah dan itu lumayan banget. Lord pertama satu base turret. Ya, dan bahkan dengan teman-teman yang sudah mulai diselesaikan juga ya dengan Cadera tadi. Untuk finishingnya mungkin tadi ada corrosion yang kalau kita lihat ada di Cadera, dan bahkan ini corrosion dia adalah item yang keempat ya. Jadi dia respect terlebih dahulu dengan membuat satu Rose Gold Meteor sebelumnya. Iya. Wih, Cadera lihat, pede banget Cadera yang maju, coy. Lebih enak sih untuk Emblem Assassin, dia punya lari soalnya. Karena yang biasanya ngandelin sprint banget kan. Sekarang pakai Emblem Assassin ya dia tanpa stack Thievery-nya pun masih lumayan enak dari movement speed-nya. Ada tambahan ya. Dan di bagian bawahnya Super Minion masih oke untuk Geekfam, mereka lagi leading lumayan jauh juga. Jelasnya ini jangan sampai memberikan keunggulan untuk Dewa agar bisa keluar. Sedangkan untuk Dewa sendiri, Cadera nyaris tak kira. ya apalagi buat Dewanya ya, karena mereka gak punya. Oke. Veldora. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Ya, tapi balik lagi dengan nggak adanya source untuk bisa escape. Berarti di sini adalah Dewa harus mengandalkan one way ticket untuk tim fight. Udah gak ada tiket pulang, mereka harus all in banget kalau mereka mau tim fight. Dan ini memberatkan ke Azura juga nih. Azura ketangkep beres. Tuh, recall baru tuh. Ya, record gig ya. Ya Dewa kamu coba Recall gig ya. Nah, kalian mau gak guys? Saya udah punya. dong. Udah punya berapa? Baru satu. Baru satu. Lim udah punya berapa? Saya 1. Wah, demonnya habis. Saya patut sombong ini, saya udah punya 4. Satu layar maksudnya. Hah? Buset. Saya 1 beneran. Saya satu beneran. Oh, satu layar. Wah, saya gagal sombong dan Veldora. Connect karena 4 player tapi Veldora dengan satu Balon. lagi Winter Crown di dalam tubuhnya langsung keluarkan dan juga kedelay bagaimana apa yang udah akan langsung dilakukan oleh pemain dari Dewa, di mana Polis Cross sekarang pun langsung menggila dan sempat tapi Blazing Duet yang begitu menyakitkan. Coba lihat Cadera berhasil mengunci sesuai Cadera satu terakhirnya. Dan guys, terwipe outlah sudah. 2-0 ke Geekfam, tidak ada lagi yang bisa defense. Dan ini dia pembalasan dari Geekfam, membuktikan bahwa lawan yang mengalahkan mereka di leg pertama akan
akan dikalahkan di leg yang kedua. Setelah Alter Ego Esports